Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Seperti video sebelumnya, aku ingin berbagi atau sharing pengalaman aku atau ikhtiar aku apa aja untuk melahirkan normal dalam keadaan atau dalam kondisi mata minus 13 dan 20 silinder 2. Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanan aku hingga bisa melahirkan normal, tonton terus video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik like, comment, dan share. Dan jangan pernah beranggapan bahwa orang atau ibu yang melahirkan secara sesar itu bukan menjadi ibu sesungguhnya atau belum bisa menjadi ibu seutuhnya. Itu salah besar. Karena namanya seorang ibu tetap seorang ibu. Semua ibu juga pengen melahirkan secara normal, nggak ada yang pengen dioperasi. Tapi kondisinya itu berbeda-beda ya gengs, ya bun. Ya, jadi kondisi itu sudah ada standar dari bidan ataupun dokter. Bagaimana kondisi si ibu ini atau si bayi ini bisa melahirkan normal ataupun sesar. Jadi kita sebelumnya hanya bisa ikhtiar, berdoa, dan akhirnya itu kita tawakal aja. Bagaimana akhirnya insya Allah itu semua sudah menjadi jalannya kita atau takdir kita. Dan insya Allah itu juga sudah yang terbaik untuk kita. Jadi aku itu sebelumnya konsultasi dulu apakah aku bisa melahirkan normal dalam kondisi mata aku minus tinggi. Aku tanya ke bidan aku ketika usia kandungan aku sekitar 4 bulan, dan jawaban bidan aku itu tergantung kondisi mata aku atau tergantung retina mata aku baik atau tidaknya. Insya Allah bisa jika retina aku dalam kondisi baik. Jadi sebelum bidan itu memutuskan aku bisa melahirkan normal atau tidak, dengan mataku yang kondisinya seperti ini, disarankan untuk cek ke dokter mata, diperiksa retina matanya, retina mata aku ini masih oke atau tidak. Next, setelah itu aku nanya ke teman aku yang sudah punya pengalaman. Dia tuh sebenarnya matanya nggak terlalu minus tinggi, tapi punya pengalaman untuk cek mata sebelum melahirkan. Setelah aku tanya, disarankan untuk cek ke rumah sakit dan lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat aku biasa check up. Ya, salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Lalu habis itu aku tanya-tanya bagaimana prosesnya, dan kalau aku kan ingin pakai BPJS, jadi bagaimana proses pakai BPJS. Ya sudah, setelah itu aku ingin mematapkan diri nih, berani atau enggak ya. Sebenarnya aku masih agak sedikit maju mundur gitu, agak takut juga, takut dengan hasilnya kalau retina aku itu kurang bagus. Next, lanjutlah beberapa bulan kemudian, dan akhirnya sudah menuju usia kandung aku sekitar 8 bulan. Aku baru memberanikan diri, memantapkan diri untuk mengurus-ngurus itu semua. Dan akhirnya aku mengurus surat rujukan dari puskesmas, terus untuk ke rumah sakit tersebut yang disarankan. Dan setelah prosesnya sudah, dan hari H-nya, dan ternyata rumah sakit tersebut tidak ada alat untuk memeriksa retina mata. Zong bukan. Ya sudahlah, mungkin itu beberapa tahun yang lalu, jadi masih ada alatnya di rumah sakit tersebut. Tapi ketika aku ke sana sudah tidak ada. Jadi alhamdulillah dokternya itu baik. Lalu setelah itu aku dirujuk ke rumah sakit yang beliau praktek juga itu. Dan kebetulan aku kondisinya juga masih mengajar, dan aku mencari waktu yang tepat
bagaimana caranya aku bisa cek retina aku tapi tidak mengganggu aktivitas aku di sekolah. Tapi itu semua tidak berjalan lancar, pasti ada aja rintangannya ya. Oh no! Dalam kondisi hamil besar harus bolak-balik mengurus surat atau mengurus untuk itu ya. Dalam keadaan hamil besar harus bolak-balik antara rumah sakit, tempat ngajar, rumah sakit lagi, tempat ngajar lagi. Kurang lebih aku bisa sampai dari satu rumah sakit itu 2 kali bolak-balik. Yang pertama itu karena aku mencari informasi dulu, prosesnya bagaimana. Kalau pakai BPJS, setelah itu aku balik lagi untuk ngasih berkas dan daftar. Nah, habis itu sekalian untuk cek. Dan ternyata di rumah sakit tersebut tidak ada. Akhirnya aku dirujuk kembali ke rumah sakit yang lain. Dan aku itu di sana itu hanya sekali. Aku lupa deh berapa kali balik. Tapi ya cukup melelahkan ya dalam kondisi hamil besar harus bolak-balik naik motor gitu. Ya, prosesnya lumayan lama. Lama nunggu. Nunggunya itu karena disarankan kita datang pagi untuk daftar supaya kebagian kloter gitu. Ya udah datanglah sebelum jam 7 atau jam 7 aku daftar, dan ternyata kan aku pikir setelah daftar udah kita boleh pulang. Ternyata enggak. Setelah daftar kita harus nunggu dulu. Nunggu untuk dicek dulu matanya, dicek minus kita berapa, dan setelah itu baru ketemu sama dokter. Jadi kita itu ketemu asisten dokternya dulu, baru ketemu sama dokter yang menangani untuk cek retina kita. Dan itu tuh lama banget ketika aku harus nunggu untuk dipanggil cek mata, cek minus aku. Entah kenapa, mungkin karena ada pasien sebelumnya. Tapi kalau di ruangan tersebut itu kosong. Asisten tersebut ada di tempat lain gitu. Dan itu cukup lama banget sampai berjam-jam. Dan akhirnya aku harus izin meninggalkan kelas karena tidak keburu waktunya gitu. Dan akhirnya kayaknya sekitar jam 9-an. Jam 9-an kalau kurang lebih ya, jam 9. Dari jam 7 sampai jam 9 itu aku nunggu. Baru dipanggil, dicek itu palingan yang seperti kayak di dokter mata biasa, ketika dicek matanya minus berapa, gini ya disaranin lah pakai lensa, disaranin lah harus operasi aja gitu biar nggak pakai kacamata, bla bla bla. Cuma aku udah biasa dengar gitu kan. Udah aku dengerin aja ya, kayak informasi katanya sih. Ya udah, habis aku dicek matanya, katanya aku harus nanti balik lagi. Aku balik lagi ke sini sekitar jam 1 siang. Oh no! Jam 12, kalau nggak salah jam 12 atau jam 1 siang gitu. Karena dokternya baru datang sekitar jam segitu. Aku pikir, ya ampun, harus nunggu lagi. Ya ampun, kenapa sih nggak sekalian aja? Nggak tahu apa, ini ibu hamil jalan sendiri, bolak-balik lagi. Aduh, itu cukup melelahkan dan jaraknya juga lumayan ya. Nggak terlalu jauh banget, tapi itu termasuk jalur yang ramai. Gitu. Dan akhirnya baliklah aku lagi ke sekolah. Balik ke sekolah, mengajar bla 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 sampai selesai siang. Aku izin pamit pulang duluan untuk langsung ketemu sama dokter gitu. Pas aku sampai sana ternyata dokternya sudah ada. Ya, aku lega dong, alhamdulillah gitu. Jadi aku nggak usah perlu nunggu lama-lama. Dan setelah itu prosesnya cukup beberapa menit sebelum aku masuk. Aku ditetesin cairan berapa banyak ya, kayaknya cukup banyak. Pertama untuk supaya mata aku membesar gitu, jadi ketika dicek itu lebih mudah kayak gitu. Sampai karena agak perih gitu ya, karena mata dimasukin cairan gitu kan perih. Ya udah, legowoin aja lah ya, sabar lagi, nunggu lagi.
dan gitu sempet diselak satu pasien karena kondisi mata aku tuh belum terbuka lebar gitu, jadinya harus ditetes lagi sama dokternya. Berapa kali tetes ya, pokoknya cukup lama, tuh suruh nunggu lagi 10 menitan karena memang reaksi obat tetes tersebut nggak langsung gitu, jadi butuh waktu, ada prosesnya. Dia tetesin lagi supaya mataku lebih besar. Ya udah ditungguin, dipanggil lah lagi, dicek lagi sama dokter. Katanya oh ini udah cukup sih, tapi kayaknya kurang maksimal. Mungkin kan dokter juga agak mungkin kasihan kali ya, gara-gara Uh-oh. nunggu kelamaan. Tapi ya cukup cukup bisa untuk dilihat di menggunakan alat tersebut. Setelah itu ketika dilihat hasil cek sebelumnya, minus aku berapa berapa berapa, langsung lah aku berbaring di tempat tidur, dan alatnya itu kayak semacam senter gitu, bulat. Jadi dokter tuh mata kita disenterin begini, kita suruh melek, dilihat ke cahaya. Lalu dokter bilang ke kanan, ke kiri, atas, bawah, pokoknya ya seperti itulah. Dan itu rasanya pegel, pegel, Pegel. pusing bro. Ya gimana nggak pusing, karena mata kita tuh fokus ke cahaya dan itu tuh bikin mata kita silo. Dan setelah udahannya tuh sampai berapa jam, aku tuh masih banyak bercak-bercak cahaya gitu, jadi ngeliatnya agak kabur-kabur gitu. Prosesnya kurang lebih berapa menit ya, mungkin 5 sampai 10 menitan prosesnya, nggak terlalu sebentar dan nggak terlalu lama banget, sedang-sedang aja. Ya sudah, setelah dicek-cek semuanya, aku deg-degan dong gimana hasilnya. Ya sudah, setelah itu dokternya bicara. Dokter udah tua, udah cukup umur, ngomongnya pelan banget dan aku tuh harus masang kuping banget gitu. Uh-oh. Katanya sih, alhamdulillah retina aku baik, masih normal. Alhamdulillah banget ya Allah, aku bersyukur. Ternyata retina aku tuh masih normal. Meskipun aku minus tinggi, tapi ternyata retina aku masih bagus. Katanya sih dokternya, ya seperti itu, bagus, masih normal. Seperti mata orang normal, ya seperti mata orang normal. Tapi dokternya itu menyarankan baiknya sih dioperasi aja gitu kan. Dokternya kayak mengkhawatirkan gitu. Si dokter udah dikasih tahu hasilnya baik, tapi udah lebih mendominan dia buat aku operasi aja. Kan jadi ibaratnya udah ditinggiin terus dijatuhin lagi loh. Kayak gitu. Ya udahlah, aku dengerin aja dokternya ngomong gitu kan, karena resikonya memang ketika kita mengejan itu terkena saraf mata. Jadi itu sangat beresiko gitu ketika kita harus melahirkan normal dalam kondisi mata minus tinggi. Ya sudah, akhirnya dokternya menulis hasilnya bagaimana dan catatannya bagaimana. Oke, ya udahlah, yang penting aku udah megang surat bahwa mata aku ini atau retina aku masih bagus. Bisa melahirkan normal tapi disarankan untuk operasi. Ya udahlah, aku nggak mau pusing-pusing, yang penting aku udah pegang itu hasilnya. Ya udah, aku pulang dalam kondisi mata siwer, Uh-oh. dalam kondisi mata bercak-bercak cahaya, dan itu tuh pusing, ya ampun guys. Ya udah, terus ketika waktu aku check up kembali ke bidan, aku kasihlah surat hasil dari cek retina aku. So, aku ceritakan apa kata dokter, kata gue dan aku, ya Bu Ulfa nggak apa-apa, nanti kita lihat nanti aja ya kondisinya bagaimana. Kalau misalkan kondisi Ibu Ulfa dan bayinya baik, kita coba ya. Tapi kalau misalkan berbeda kondisi,
ya terpaksa kita harus operasi gitu. Dan aku tuh mikir kalau operasi kan di rumah sakit yang dituju itu jaraknya lumayan dari rumah aku ke rumah sakit tersebut gitu. Makanya aku mikir, ya ampun, kasihan nanti kalau kalau suami aku harus bolak-balik. Kalau aku ada beberapa barang yang ternyata perlu gitu dan harus pulang, kasihan aja, jaraknya jauh juga. Jadi aku mikir, aku ingin lahiran normal supaya orang-orang atau keluarga aku tidak repot-repot banget lah mengurus aku saat melahirkan. Dan prosesnya pun aku pikiran aku ya, mungkin kalau misalkan lahiran normal itu pemulihannya akan lebih cepat. Aku sudah bisa jalan ke sana kemari, tapi ternyata sih sama aja loh guys. Normal ataupun sesar ternyata kurang lebih sama aja prosesnya, proses penyembuhannya. Cuman bedanya ketika operasi, rasa sayatan atau bekas operasi itu masih berasa sampai bertahun-tahun. Itu aja sih bedanya. Tapi sakitnya dan pemulihannya dari proses setelah melahirkan itu kurang lebih sama. Kita bisa jalan-jalannya atau bisa aktivitasnya itu sama aja, kurang lebih sama ya. Itu sepengetahuan aku, tapi mohon maaf kalau misalkan ternyata kurang tepat. Aku dapat tips dari teman aku supaya retina aku tetap terjaga ketika melahirkan itu adalah yang pertama, ketika kita mengejan, mata tetap terbuka, tidak boleh ditutup. Yang kedua, mengejannya saat kita kontraksi, ya supaya si bayi juga ingin keluar, kita bantu didorong. Dan tidak berteriak. Ya, ketika mengejan tidak berteriak, tapi keluarkan tenaga dalam, gitu, gitu loh. Bukannya, no, bukan gitu ya, bukan teriak-teriak, tapi kita ngeden gitu, ngeden ke dalam, ngedorong gitu. Dan posisi juga mempengaruhi tekanan atau kekuatan kita. Jadi posisinya itu kedua lutut atau kedua kaki kita menekuk ke arah dalam, ke arah perut gitu, ke arah dada. Jadi kita memang ada dorongan di situ. Dan selalu ikuti apa kata dokter atau kata bidan, karena mereka yang lebih tahu dan insya Allah itulah yang terbaik. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya sudah menyempatkan menonton video ini sampai selesai tanpa di skip. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.